Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung akhir semester ini, kita masih membahas kaitannya dengan matriks, yaitu transformasi geometri. Sebenarnya kalau bukan masa pandemi seperti ini, transformasi geometri itu berdiri sendiri ya, dan dia paling banyak subbabnya. Jadi untuk kali ini, karena kurikulum darurat COVID, jadi dipersingkat atau disederhanakan seperti itu. Jadi kita nggak akan bahas dari awal. Jadi silakan kalian baca-baca di buku. Saya bahas mulai dari bentuk matriksnya ya. Jadi transformasi geometri itu bisa dinyatakan dalam uh, sebuah matriks yang berordo 2 kali 1 atau 1 kali 2. Ada juga yang bentuknya pakai kurung biasa. Silakan kalian pelajari sendiri. Kita akan bahas di sini mulai dari matriks transformasi dan komposisi transformasi. Kita lanjut. Oke, jika misal nih saya punya pesawat tempur jet gitu ya. Nah, saya gerakan pesawatnya seperti ini. Ini dinamakan translasi. Jadi translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan seperti itu. Kemudian kita punya pesawatnya ini. Berarti ini namanya, ini bayangannya ya berarti ya. Kalau misalnya di sini air nih, ini pesawat aslinya, berarti di sini adalah bayangannya, bayangan dari pesawat jet tersebut. Dan ini disebut dengan refleksi. Kemudian pesawat jet tersebut melakukan manuver. Dia berotasi dengan sudut tertentu. Dan akhirnya pesawat tersebut, kalau kita lihat pakai kamera dari jauh, pesawat jet tersebut mendekat, berarti dia walaupun sama sebenarnya skalanya sama, tapi seolah-olah kita melihatnya semakin besar gitu ya, karena mendekat. Nah, ini adalah subbab dari transformasi geometri. Jadi ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan dilatasi. Tapi untuk yang kan kita pelajari di matriks transformasi geometri ini hanya refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi translasinya enggak gitu ya. Untuk di matriks transformasi geometri. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas tentang refleksi. Refleksi sebenarnya ada banyak, ada 4 kalau nggak salah. Tapi kita bahas dulu yang secara umum, dia terbagi 2, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini horizontal ya. Nih horizontal, berarti kalau di sini pesawat jetnya, maka yang seperti ini adalah bayangannya. Artinya apa? X-nya tidak berubah. Kalau di sini berarti Y-nya yang berubah. Kalau Y-nya di atas itu positif, misalnya ini yang asli pesawat jetnya, maka bayangannya itu akan menjadi negatif karena sumbu Y-nya negatif. Nah, pencerminan terhadap sumbu X dinyatakan dengan M sumbu X sama dengan 1, 0, 0, min 1. Ini harus dihafal ya. Sebenarnya ada cara mudahnya untuk mengingat, tapi kalian harus paham dulu, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga refleksi terhadap sumbu Y, berarti bentuknya seperti ini. Sumbu Y secara vertikal, ini. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y dinyatakan dengan M. M itu menandakan dengan matriks ya. Matriks refleksi terhadap sumbu Y maka sama dengan min 1, 0, 0, 1. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut ke rotasi. Nah, di rotasi ini, rotasi pada titik O 0,0 sejauh alfa dinyatakan dengan MRO sama dengan cos alfa min sin alfa
cos alpha. Jadi nanti di soal itu diketahui rotasinya pada titik O atau bukan. Jadi kalau pada titik O rumusnya yang ini. Tapi kalau bukan pada titik O, misalnya titik tertentu, dia di sini ada x, y, maka di sini akan ditambahin lagi. Jadi beda rumus gitu ya. Tapi secara umum rumusnya seperti ini. Rotasi pada titik O 0,0 sejauh alfa. Alfa yang nanti juga diketahui dinyatakan dengan MRO, matriks rotasi, sama dengan cos alpha min sin alpha, cos alpha. Seperti itu. Kita lanjut ke dilatasi. Oke, dilatasi ini artinya bisa perbesaran atau bisa juga perkecilan atau perubahan skala ya lebih tepatnya. Jadi sebenarnya sih kalau dilihat di bukunya itu perkalian. Perkalian itu kan nggak harus, bisa jadi perkalian itu setengah dari yang sebelumnya, setengah dari setengah dari titik aslinya, atau bisa 2 kali dari titik aslinya, tergantung soal gitu. Nah, dilatasi sebesar K dari titik O 0,0 dinyatakan dengan MOK sama dengan K0, 0K gitu, KOOK. Nah, K-nya ini adalah sebuah bilangan real, nanti diketahui bisa jadi minus 2, boleh juga, nggak masalah, atau setengah, atau berapapun, yang penting dia bilangan real, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini adalah bentuk umum matriks transformasi. Secara umum, suatu transformasi geometri dapat dinyatakan dengan matriks A, B, C, D. Matriks A, B, C, D akan memetakan titik X, Y ke titik X aksen, Y aksen dengan hubungan X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali dengan XY. Dan dengan sifat matriks yaitu AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B, maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi XY sama dengan 1 per AD min BC dikali D min B min C A dikali X aksen Y aksen. Oke. Nah, di sini jadi matriks transformasi itu nanti akan diketahui sebuah matriks. Bisa jadi dia titik yang ditransformasikan atau nantinya ada garis ataupun kurva itu menggunakan rumus yang berbeda. Sebenarnya sih sama yang warna pink ini, tapi untuk lebih mudahnya kita menggunakan yang warna pink ini untuk transformasi titik gitu ya. Jadi kalau yang warna biru ini itu untuk transformasi garis ataupun kurva. Nah, misal di sini memetakan titik X, Y, berarti ini titik awalnya atau titik aslinya ke titik X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen ini adalah bayangan. Bayangan dari X dan Y. Bayangan dari titik X, Y setelah ditransformasikan oleh si matriks A, B, C, D. Jadi kita langsung aja, pasti yang diminta soal itu bayangannya berapa. Atau bisa juga dibalik, bayangannya diketahui, transformasinya diketahui, matriks transformasinya diketahui, yang ditanya adalah titik asalnya berapa, bisa jadi. Nah, tapi lebih sering itu yang diketahui itu adalah si titik awalnya dan matriks transformasinya. Nah, cara mencarinya tinggal X aksen Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali X, Y. Nah, dari rumus yang warna pink ini bisa kita ubah bentuknya. Kalau kita ingin bikin si X, Y sendirian, maka si A, B, C, D ini harus pindah gitu ya. Ini pelajaran matriks yang kemarin. Nah, sebelum pindah, lihat dulu matriks A, B, C, D-nya ini letaknya di mana. Matriks A, B, C, D ini letaknya di depan X, Y. Maka, kalau dia pindah ke depan, ke sebelah nih, dia juga harus ada di depan posisinya, tapi harus di-inversin gitu ya. Makanya kalau kalian lihat nih di sini, X, Y-nya sendirian. Nah, si A, B, C, D-nya ini pindah. Pindahnya itu pakai inverse, dan dia letaknya di depan. Kenapa? Karena sebelum pindah dia juga letaknya di depan. Oke, inverse-nya ini masih ingat? Yaitu 1 per determinan dikali adjoin-nya.
determinan itu adalah perkalian silang. Berarti A dikali D min B dikali C dikali D min B min C A. Ini ya, D, A sama D-nya tukeran tempat, dan B sama C-nya itu dikali minus. Kemudian ini kita kalikan dia dengan si bayangannya, X aksen, Y aksen. Oke, kita langsung ke contoh. Ada 3 contoh soal hari ini. Ya, yang pertama, jika titik 1,-2 ditransformasi oleh 20-14, maka pertanyaannya adalah, nah berarti ini namanya transformasi titik gitu, titik yang ditransformasikan oleh sebuah matriks. Otomatis kita pakai rumus yang warna pink. Nah, yang nomor 2, jika garis 2y min 3x plus 6 sama dengan 0 ditransformasi oleh matriks 1 min 1 min 5, 4, maka pertanyaannya adalah, nah ini bentuknya garis ditransformasikan oleh sebuah matriks, maka ini akan kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang warna biru. Begitu juga yang nomor 3, tentukan peta dari y sama dengan x kuadrat plus 2. Jika ditransformasi oleh matriks 2, 1, 3, 2. Nah, ini bentuknya kurva atau parabola. Jadi kalian harus menggunakan rumus yang warna biru juga. Seperti itu ya.